Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Dusania. Saya dari kelas 4 PGSD A1 dengan NIM 201330000610. Dan di sini saya akan menerangkan macam-macam metode pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah. Model-model pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Erna Jumrotun SPD MPD. Untuk pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode pembelajaran. Langsung saja, apa sih metode pembelajaran itu? Metode pembelajaran di sini merupakan seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, untuk metode yang pertama yaitu ceramah. Ceramah di sini sebuah bentuk interaksi melalui penerangan eksposisi dan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik. Dari metode ceramah, guru berperan sebagai presenter yang menguasai keterampilan penyajian, mahir menggunakan alat bantu visual, dan menguasai keterampilan berkomunikasi. Dari metode ceramah ini ada sebuah keunggulan yang meliputi di mana efisien untuk peserta didik yang besar dan efektif untuk digunakan dengan menggunakan modul. Untuk pada ceramah ini itu merupakan kelemahan. Nah, kelemahan di sini yaitu peserta didik dapat membosankan. Nah, karena apa kalau bisa membosankan? Jika peserta didiknya itu tidak secara fisik aktif dan harus duduk tenang agar tidak mengganggu peserta didik yang lain. Untuk metode yang kedua yaitu diskusi. Diskusi merupakan metode pembelajaran yang menekankan pembahasan suatu konsep, isu, ataupun masalah dalam kelompok dengan mendiskusikannya. Dari metode diskusi ini meliputi kelemahan dan keunggulan. Keunggulannya di sini dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mendapat pengetahuan yang luas dan beragam untuk suatu topik yang dibahas. Nah, untuk kelemahannya di sini memerlukan waktu yang cukup lama. Bisa dilihat semua anggota itu kelompok tidak produktif atau tidak aktif. Nah, untuk yang simulasi merupakan sebuah metode pembelajaran untuk melatih peserta didik untuk meniru suatu kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang akan menjadi tanggung jawab dalam pekerjaannya. Dari tujuan metode simulasi ini untuk melatih keterampilan yang diperlukan pada suatu tertentu. Dan ada kelebihannya dapat mengembangkan kreativitas peserta didik untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Nah, untuk bagi kelemahannya yaitu untuk peserta didik yang tidak siap akan menunggu proses simulasi. Kemudian tanya jawab. Tanya jawab merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran karena peserta didik dapat membangun pengertian, memperkuat pemahaman, dan mengembangkan pengetahuan yang sudah ada secara lebih baik. Demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada praktik langsung atau menunjukkan cara melatih atau melakukan dan membuat sesuatu. Nah, untuk yang ini bermain peran. Bermain peran di sini adalah teknik interaktif yang meminta peserta didik untuk terlihat dalam berakting untuk situasi kehidupan yang nyata. Jadi dalam berperan ini peserta didik dapat mengaplikasikan keterampilan peserta cara berkomunikasi, cara memberikan feedback, cara memberikan pertanyaan, dan memberikan pemecahan masalah. Untuk pemahaman kasus, studi kasus merupakan suatu metode pembelajaran dalam bentuk simulasi untuk mempelajari kasus nyata atau kasus yang dikarang oleh Suparman 1997. Studi kasus disampaikan dalam bentuk cerita yang berisikan komponen-komponen utama seperti adanya waktu, kejadian, konteks dan situasi, lokasi, waktu, dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku yang terlibat. Kemudian debat.
Debat di sini dilakukan karena adanya kontroversi, perbedaan persepsi, pemahaman, dan pandangan tentang suatu isu. Metode debat bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi verbal dan nonverbal, meningkatkan keterampilan mendengar secara aktif, serta meyakinkan orang lain ketika menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir yaitu self-analysis. Self-analysis ini usaha metodikal untuk mempelajari dan memahami kepribadian, emosi, dan perilaku seseorang. Self digunakan untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi, kemudian dari kesimpulan tersebut, saya sudah sampaikan ya, ada metode, macam-macam metode, dan kelemahan keunggulan. Untuk video pada kali ini, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.